Bab 913. Kami pasti akan membantai klan kalian. Saat garis darah Mileye mengalir keluar dari tubuhnya, energi jahat dan jiwa pembunuhan langsung menyelimuti seluruh klan pemakan roh. Saat ini, seluruh klan pemakan roh terkejut. Karena jiwa pembunuhan dan energi jahat ini terlalu kuat. Dan saat ini, Lin Siye tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia melihat ke arah langit, darah Mileye mendidih seperti minyak di udara dan karena sebagian besar potongan darah dipisahkan dari tubuh, vitalitas seluruh kehidupan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Siye tidak memikirkannya, dia meraih Mileye dengan tangan kanannya dan kekuatan yang kuat langsung menyelimuti darah. Saat berikutnya, dia dengan paksa mengirim darah itu kembali ke tubuh Mileye. 2. Saat darah memasuki tubuhnya, tubuh Mileye bergetar hebat, aura yang kuat keluar dari tubuhnya dan aura ini mengandung dua jenis kekuatan. Energi kematian, alam hidup mati. Karena mutasi tiba-tiba menelan pedang dan darah itu sebelumnya, Mileye langsung mencapai alam hidup mati. Tetapi pada saat ini, garis darahnya diaktifkan dan dia secara bertahap jatuh ke dalam keadaan gila, kehilangan akal sehatnya. Lin Siye dengan cepat meletakkan tangan kanannya di bahu Mileye, kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Mileye, dia tidak berani membiarkan Mileye benar-benar masuk ke dalam kegilaan itu. Karena Mileye semacam itu, mungkin kewarasannya akan terkikis habis-habisan oleh pembunuhan, hilang dalam pembunuhan dan energi jahat. Namun, saat ini, dia tidak bisa lagi menekan garis darah Mileye. Kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan Lin Siye ke belakang beberapa kaki jauhnya. Lalu saat berikutnya, Mileye menebas Lin Siye. Mata Lin Siye sedikit menyempit, Lin Siye tidak mengelak, tapi pedang Mileye tiba-tiba berhenti ketika jaraknya setengah inci dari alisnya. Pedang di tangan Mileye dan tubuhnya bergetar hebat, seluruh wajahnya terpelintir, seolah-olah dia sedang berjuang, sangat kesakitan. Lin Siye tiba-tiba ingin menyerang lagi, kali ini, Quen Lian muncul di samping Lin Siye, dia menghentikan Lin Siye dengan cepat, menggelengkan kepalanya, jangan menekan, semakin kamu menekan, semakin berbahaya dia. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, biarkan dia melepaskan pembunuhan dan energi jahat di dalam hatinya. Lin Siye hendak berbicara, tetapi Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan, lalu berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan bergegas menuju empat tetua berjubah putih. Cahaya pedang seperti darah, mewarnai langit menjadi merah. Melihat Mileye bergegas, lelaki tua berambut putih yang memimpin tiba-tiba menunjuk ke depan, lalu bilah cahaya putih terbang keluar dari ujung jarinya, menyapu langit dan merobek semuanya. Di kejauhan, Mileye menebas dengan pedang. 2. Bilah cahaya putih meledak secara langsung. Mileye melaju lurus, lalu menebas pria tua berambut putih terkemuka dengan pedang. Pria tua berambut putih itu maju selangkah. Segel persegi putih tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya. Di segel, energi spiritual meledak dengan dahsyat. 2. Ada getaran di langit, Mileye langsung dikirim terbang. Saat dia terbang terbalik, pedang ether di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Pedang tanpa batas. Pedang tiba seketika. Di kejauhan, wajah lelaki tua berambut putih itu sedikit berubah. Dia mundur selangkah, lalu duduk dan meraih ke depan. Dengan cengkeraman ini, dia langsung meraih pedang ether Mileye. Namun, ujungnya pedang itu menembus setengah inci di antara kedua alisnya. Pedang ether bergetar hebat, tapi tidak bisa maju setengah inci pun. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di atas lelaki tua berambut putih itu. Lalu, dia mengayunkan pedang ke bawah dengan kedua tangan.
Dengan satu tebasan pedang, ada kecenderungan langit dan bumi hancur berantakan. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba memegang pedang eter Mileye dan menusuk perut Mileye. Kecepatannya lebih cepat. Namun, dia mengabaikan satu hal, yaitu Mileye tidak akan menghindari pedang ini sama sekali. Jadi, sesuai keinginannya, dia menikam Mileye ke perut dengan pedang, dan pedang Mileye juga mengenai kepalanya. Duar. Tes. Pria tua berambut putih itu terbang langsung. Ketika dia berhenti, kepalanya terbelah dua, tidak hanya kepalanya, tetapi tubuhnya juga retak menjadi jaring laba-laba. Tapi segera, tubuhnya memperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Di kejauhan, Mileye hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, 3 tetua berjubah putih lainnya di samping lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dan saat ketiganya menghilang, Lin Siye juga menghilang. Tes. Di arena, suara tajam bergema. Wajah 3 tetua berjubah putih yang baru saja bergerak berubah drastis. Mereka berhenti dengan cepat dan ketiganya bergerak serempak, tetapi pada saat ini, tubuh Lin Siye tiba-tiba menjadi ilusi. Salah satu wajah lelaki tua itu berubah drastis, tingkat 3 ruang hampa, dia. Pada titik ini, cahaya redup tiba-tiba melintas di alisnya. Tes. Kepala lelaki tua itu langsung tertusuk dan darah berceceran. 2 lelaki tua lainnya mundur dengan liar, tidak berani bergerak lagi. Tidak ada teknik formasi untuk menahan Lin Siye. Di depan Lin Siye, alam sederhana bukanlah apa-apa. Lin Siye melihat ke bawah. Pada saat ini, Mileye telah menyerbu ke dalam kelompok kavaleri klan pemakan roh dan kelompok kavaleri sama sekali bukan lawan Mileye. Setiap kali Mileye mengayunkan pedangnya, kepala berdarah akan terbang keluar. Dalam waktu singkat, Mileye telah membunuh lebih dari selusin kavaleri klan pemakan roh. Setelah kavaleri dihancurkan, jiwa dan esensi darah mereka itu benar-benar diserap olehnya. Setelah Mileye menyerap esensi darah, auranya juga menjadi semakin kuat. Menjadi lebih kuat dalam pembunuhan. Melihat Mileye tak terbendung, Lin Siye segera menoleh untuk melihat pria tua berambut putih yang memimpin di kejauhan. Formasi pengorbanan. Suara itu jatuh, dan di kedalaman pegunungan yang jauh, seberkas cahaya putih tiba-tiba melesat ke langit. Saat berikutnya, pedang ilusi besar tiba-tiba memadat di langit di atas seluruh klan pemakan roh. Bilah raksasa itu berwarna merah darah. Ada titik-titik kecil berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Melihat pisau raksasa berwarna merah darah ini, Lin Siye mengulurkan tangan kanannya, dan duri Shuro muncul di tangannya. Pada saat itu, Wita Zhang di kejauhan tiba-tiba menembak balik 2 orang Virgo Yuan, lalu muncul di samping Lin Siye. Jangan melawan, masih ada master misterius di klan pemakan roh yang belum bergerak. Lin Siye melihat ke kedalaman pegunungan, dia bisa merasakan ada aura tersembunyi di pegunungan yang jauh itu sangat kuat. Dan, lebih dari satu. Wita Zhang berkata lagi, kamu tidak bisa menghancurkan mereka dengan kekuatanmu sendiri. Apalagi setahu aku, ada juga barisan pengekangan jiwa di klan ini. Jika kamu dorong, mereka menggunakan orang kuat untuk menahanmu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye. Dia berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Jika dia tidak bangun lagi, dia mungkin tidak akan pernah bisa bangun lagi. Mata Lin Siye tertutup perlahan. Di kejauhan, pedang raksasa berwarna merah darah di atas klan pemakan roh juga berhenti dan tidak bergerak. Ternyata, klan pemakan roh juga tidak mau melawan alam terobos dengan Lin Siye. Dengan Wita Zhang saat ini, mereka sama sekali tidak bisa menahan Lin Siye.
Jika mereka tidak dapat menahan Lin Ziye, itu berarti mereka tidak dapat menjebak Lin Ziye dengan formasi-formasi. Dalam hal ini, jika mereka ingin membunuh Lin Ziye, mereka mungkin harus menggunakan kekuatan. Selain itu, jika Lin Ziye memilih untuk melarikan diri, mereka akan sulit membunuhnya bahkan dengan kekuatan klan. Sekarang klan pemakan roh sudah banyak kalah, mereka tidak mau mati lagi. Tentu saja, pada akhirnya itu semua tergantung bagaimana Lin Ziye memilih. Jika Lin Ziye benar-benar ingin melawan habis-habisan, mereka tidak punya pilihan selain membunuh Lin Ziye dengan segala cara. Sesaat kemudian, Lin Ziye tiba-tiba membuka matanya. Dia terbang langsung ke sisi Mileye di bawah. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbalik dan menebasnya dengan pedang secepat kilat. Lin Ziye tidak menghindar, pedang Mileye tidak benar-benar menebasnya, melainkan berhenti setengah inci dari alis Lin Ziye ke bawah. Melihat Mileye yang tampak seperti manusia berdarah di depannya, air mata tiba-tiba mengalir dari mata Lin Ziye. Pria di depannya ini tidak akan pernah menyakitinya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju kejauhan. Lin Ziye tiba-tiba meraih tangan Mileye, kekuatan yang kuat langsung menekan Mileye. Di saat yang sama, dia menoleh untuk melihat tetua berjubah putih dan yang lainnya di kejauhan. Wajahnya sedingin es. Klan pemakan roh, dalam hidup ini, saudara-saudaraku akan membantai seluruh keluargamu. Jauh di dalam pegunungan, terdengar tawa kecil, tunggu kalian, saudara-saudari. Lin Ziye melirik ke kedalaman pegunungan, dan berkata, Kavaleri Shuro, mundur. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit bersama Mileye. Shuro Kavaleri juga surut seperti air pasang pada saat ini. Kavaleri klan pemakan roh telah kehilangan lebih dari setengahnya, yang tentu saja karena Mileye sebelumnya. Di udara, Wita Zhang tidak langsung pergi, tetapi melihat ke kedalaman pegunungan, kamu telah melanggar perjanjian dengan guru. Jauh di dalam pegunungan, suara itu berkata sambil tersenyum, yang menandatangani perjanjian itu adalah ketua klan pemakan roh, bukan kami. Lagi pula, gurumu sudah tidak ada lagi di dunia ini, bukan? Wita Zhang mencibir, guru itu seharusnya tidak berbaik hati. Suara itu berkata dengan lembut, di dunia ini, yang kuat dihormati. Ketika gurumu ada, dia kuat dan dia harus bernalar. Semua orang di dunia ini harus bernalar dengannya. Klan pemakan roh tidak bisa mengalahkannya saat itu, dia mengatakan apa yang dia katakan, dan kami menerimanya. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa memaksaku untuk berunding dengan klan pemakan roh. Wita Zhang berkata sambil tersenyum, ketika guru beralasan denganmu, itu bukan hal yang buruk untukmu. Tapi di dunia sekarang ini, jika kamu terus melakukannya, maka aku khawatir ketika kamu mau berunding, tidak ada yang akan berbicara denganmu. Suara itu berkata sambil tersenyum, mungkin. Tidak peduli apapun, apa yang dunia berutang pada kita saat itu, kita harus mendapatkannya kembali sedikit demi sedikit. Wita Zhang mengangkat bahu, semoga berhasil. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit. Di samping, ketua klan pemakan roh berkata dengan lembut, kedua wanita ini tidak begitu sakti. Di pegunungan, suara itu terdengar lagi, dunia ini bukan dunia masa lalu, dan klan pemakan roh, bukan klan pemakan roh yang tak terkalahkan saat itu. Sekarang kalau klan pemakan roh muncul, kekuatan-kekuatan di luar itu pasti akan panik. Untuk mencegah mereka bekerja sama melawan klan pemakan roh, kamu sebarkan perintah, mengatakan bahwa kali ini klan pemakan roh lahir karena harta di tangan Mileye dan ruang buku dimensi luas. Mendengar hal itu, Virgo Yuan, ketua klan pemakan roh mengangguk sedikit, mengerti. Jauh di dalam pegunungan, terdengar suara pelan,
Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan klan pemakan roh. Bersambung.